Oke, selamat datang di Gogota Podcast. Apa kabar para viewer? Kembali kami menjelaskan mini project podcast ini adalah talk, share, dan interaktif. Kita tambahkan satu adalah entertainment. Dan jangan lupa untuk para viewer yang di rumah tidak bosan-bosannya, jangan lupa mencuci tangan dan juga memakai masker dan juga physical distancing. Karena per hari ini dari Kota Batam dilaporkan ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kami sebagai tim dari podcast Gogata menyarankan teman-teman untuk di rumah saja untuk menekan ataupun menghabiskan mata rantai COVID-19. Oke, tanpa panjang lebar hari ini kita bahas tentang Grand Batam Radio. Nah, ini Grand Batam Radio ini lagi sangat diperbincangkan di Kota Batam karena pertama kalinya radio ada di Kota Batam. Tapi kita datangkannya langsung narasumber kita adalah direkturnya. Karena tidak kaleng-kaleng kita welcome Chris Dozo. Oh, thank you. Apa Terus kita kabar? nyebutnya apa nih? Viewers ya? Netizen juga boleh. Viewer lah biar lebih enak. Viewers ya, oke. Anyway, how are you? I'm good. I'm so freezy now. Gimana setelah Deg-degan, kenapa? setiap narasumber saya nanya begini. Oh, gitu. Bagaimana setelah 5 bulan di rumah, keluar kerja sedikit di rumah lagi? Seperti yang kamu lihat, saya tetap seperti 2 tahun yang lalu. Yes. Secara physically tetap sama, nggak ada yang berkurang. Tapi mukanya lebih cerah. Oh, masa? Jarang kena matahari kayaknya. Yang kemarin lebih redup. Padahal sebenarnya tuh sama aja. Yes. Cuman mungkin karena kita banyakan di rumah, jadi totally istirahat, terus tidur juga jadi banyak. Imunnya lebih tebel ya bahasanya ya, Betul. mungkin ya lebih built in. Saya nggak ngerti, cuman gini, Chris itu kalau misalnya duitnya lagi menipis, stres, tapi mukanya lagi makin cerah gitu. Itu Debatable ya. Kalau mungkin personally William, kalau pada saat nggak ada duit, kreativitas keluar. oh pasti itu juga Iya setuju. kan? Tapi kalau pada saat ada duit, Oh, nggak ada. foya-foya. Oh iya pasti. Jadi Oh sisi positif dari COVID-19 ini, ya kita Adalah? ditekankan untuk kreatif. oh nggak juga. Lagi COVID gini juga foya-foya. Iya juga sih, Iya. karena lagi banyak diskon-diskonnya. Kan gue lagi hobi-hobinya Oh, ngikut baby lari. hunting. Oke. Ya kan, baru lari 2 bulan sepatu 3. Hebat kagak, sombong iya. Gue punya planning mau beli sepeda, tapi Iya. mikir sepedanya itu nunggu sampai benar-benar murah. Takutnya sekali pakai tuh nanti tiba-tiba nggak cocok lagi, kan susah Biom. Iya, si Tom-Tom tuh mahal tuh. Iya pasti. Gila. Atau mau support? Kalau boleh promo nanti ikut yang Nomad aja. Yang Nomad ada sepeda Ikutan gratis. giveaway. Oke, Ya, oke, dari baik. bro kita, Bro Abdi. Oke siap. Semoga nonton deh. Anyway, Ya, kehadiran gimana? hari ini mungkin banyak yang bertanya. Kenapa buat radio di mall? Oke, ini juga pertanyaannya banyak yang sudah nanya sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa juga diundang sama Gokata Podcast ini. Jadi Dozo bisa nge-explain kenapa buat radio di mall. Sebenarnya itu ide itu munculnya dari pandemi ini. Yes. Ya karena tadi seperti William bilang di rumah aja justru bikin kita stres, tapi kreativitasnya muncul. Jadi kita ngebuat itu pengen kreativitasnya itu nggak tumpul, nggak berhenti. Jadi kita manfaatin situasi kayak gini. Terlebih kalau misalnya kita bicara bisnis, sekarang e-commerce company udah banyak banget ya, B2B, B2C, dan mereka menjalin kerjasama antara online segala macam. Jadi aku berpikir oke, mungkin udah saatnya gimana kalau aku coba bikin ini ya, karena dulu pernah bikin juga di Bandung. Ya di Bandung sifatnya adalah dia adalah radio frekuensi, dan kita punya Funky Mobile sendiri yang kita mobile keliling Bandung, dan kita nyalain pemancar dan kita on air sampai ke streaming, ke website, terus juga radio dari rumah masing-masing ya gitu loh. Jadi kita buatlah obrolan itu berawal dari pandemi sebenarnya. Yes. Cuman, ya puji Tuhan aja kita udah jalan 1 bulan di Grand Batam Mall ya dengan nama GB Radio. Kita udah jalan selama 1 bulan dan sambutannya luar biasa, banyak sekali. Anyway, Funky Mobile masih berjalan nggak sampai sekarang? Kalau Funky Mobile mungkin buat viewers atau para netizen yang pernah di Bandung dan itu pasti tahu banget satu radio The Funky Station, saya nggak usah nyebutin ya, The Funky Station, number one funky radio in Bandung, itu mereka sudah punya dan udah berjalan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang gitu. Cuman secara kita dari
apa sih kalau udah selesai udah keluar itu apa namanya? Apa namanya? Alumni. Alumni. Nah, Gue ngomongnya mantan loh tadi. Gue langsung kepikiran mantan gitu. Beda dong, tentang mantannya banyak ya Will. Oke, jadi secara alumni kita udah sempat lihat juga masih aktif, mereka masih aktif. Masih Cuman aktif, digunakan untuk program-program reporter aja off air gitu. Jadi nggak kita live report kayak dulunya. Tapi kan beda. Sorry ya, gue sebagai netizen ini. Oke. Tapi kan beda. Kalau misalnya di kota Bandung atau kota-kota besar, populationnya banyak, terus juga radio yang Banyak pilihannya, juga, betul. Segmentasinya walaupun banyak, tapi kan tetap di Indonesia. Dan kita di kota Batam spesial. Kita dapat radio dari Singapura dan juga Malaysia, Oke. yang notabene mohon maaf dengan segala hormat, lagunya lebih up to date. Yes. Kita ngomong based on fact ya. Yes. Based on fact ini pendapat dari gua. Anggap aja gua netizen bodoh gitu. Tapi berat nggak sih sebenarnya bawa di kota Batam untuk radio? Kita ngomong frekuensi radio dulu deh, baru nanti ke Grand Batam Radio. Oke, kalau misalnya ditantang untuk bikin radio, ya bikin radio itu berat tentunya saja teman-teman seprofesi itu juga pasti banyak dan teman-teman radio juga banyak. Cuman ini sebenarnya gini. Radio Mall, oke, kita ambil tagline-nya. Radio Mall itu adalah memanfaatkan media informasi. Jadi setiap mall ini kan dia sudah punya media informasi, ya soal informasi paging, kehilangan dan segala macam. Nah, jadi itu yang kita custom. Kita custom jadinya ada programnya, ada penyiar, ada request, ada talk show-nya kayak gitu. Jadi memanfaatkan paging dari setiap mall untuk menyampaikan informasi ke pengunjung, seperti itu sih. Tapi kan apa bedanya information center dengan radio? Oke, first is entertainment. Okay. Tapi kedua kan secara kebutuhan hanya orang yang berada di dalam mall itu sendiri. Betul. Ya kan, tinggal mungkin yang bedanya, mohon maaf ya ini untuk Grand Batam Radio. Gue juga takut-takut ini semua teman di sana. Yang satu information center kan tinggal menyampaikan pesan inti. Yes. Barang kehilangan, nyari anak, betul. Ataupun information. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua kan memutar lagu doang. Iya. Nah, dan itu juga lagunya kecil untuk nyaman. Nah, dengan adanya Grand Batam Radio ini mungkin yang pertama di kota Batam. Bener, ini sangat-sangat pertama di kota Batam, bahkan di Kepri ya. Yes. Di Kepri, bahkan teman-teman dari Bintan, dari Tanjung Pinang pun itu ada waktu kita launching kemarin kirimin greetings. Oh iya, gue udah lihat di IG ya, di IG. Ya gitu, dan itu benar-benar luar biasa karena mereka juga tidak terpikirkan untuk membuat itu gitu loh. Jadi sebenarnya gini sih, jadi gini. Aku pribadi ya. Aku kalau ke mall ya, mall manapun lah di kota manapun, pasti udah direncanain di rumah. Gue pengen beli apa ya, gitu saja. Nah, paling yang buat kita tertahan adalah ketika ketemu satu brand ada diskon yang mungkin itu yang bikin kita lama, ya. Nah, cuman hanya ke satu toko aja. Tapi kalau misalnya kita di radio ini, kita bisa banyak hal. Sebenarnya kita mensupport tuh si punya mall juga konsepnya, Will. Jadi kita membuat si pendengar ini, si pengunjung ini tertahan lama untuk berada di mall. Jadi gitu ya, kalau rencananya untuk belanja A, dia bisa belanja B, C. Aku kasih bocoran ya, karena kebetulan aku ngeliat ini power by Gojek. Jadi kemarin ada satu mitra Gojek, jadi dia tiba-tiba chat ke WhatsApp-nya kita ya, ke WhatsApp kita untuk request. Jadi dia nge-request lagunya yang takkan lagi na gitu-gitu. Ini Bapak Gojek. Jadi gini, maksudku Gojek saja itu dia ngeh kalau misalnya di GB Radio itu bisa request gitu loh. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan program ini, ya menurut aku sih itu sebuah achievement ya, kayak wah, jadi makin semangat gue mau bikin lagi gitu loh. Karena Gojek memang selalu membuat semangat orang. Ya pastinya. Gojek walaupun ini episode pertama bersama Gojek, memang Gojek yang terbaik. Oh, so this is special apapun moment di rumah yang susah beli makan, pakai Gojek, GoFood gitu. Betul. Karena GoFood lebih cepat gitu. Betul sekali. Kita pesan langsung dia doang, ting, sit tight. Betul. Biasanya mau beli pulsa agak repot, sekarang tinggal pakai Gojek juga gampang. Anyway, balik lagi ke topik tadi. Oke, secara entertainment gue sudah mendapat konsepnya dan very entertaining sebenarnya, dan gue agree secara promotion. Mungkin kalau di information center kan tone-nya itu terlalu seperti naik pesawat. Selamat siang. Selamat datang. deng. Itu yang paling up to date itu ya. Maksudnya paling eye catching lah dulu. Iya, betul. Nah, sekarang kan lebih lebih entertaining dan juga lebih modern style. Betul.
Tapi mendapatkan apa yang ditargetkan dari Chris Zozo untuk Grand Batam Radio ini? Oke, yang pasti kita nggak muluk-muluk ya, muluk-muluk karena diriku pengen ada sebuah challenge baru ya, sebuah achievement baru yang belum aku dapat, pasti seperti itu. Dengan cara sama seperti kita punya pacar ya, kita pacaran 8-10 tahun terus kita putus. Terus ketika ada satu lagi kesempatan mau deketin, kenapa sih nggak mau dicoba? Karena pasti pelajarannya juga pasti berbeda. Nah sama halnya kayak gini, aku udah ninggalin gitu. Ya, 2 kata itulah. Aku tinggalin. Nanti bisa disensor ya, tolong tim. Di hotel tin. Loh, oke ya. Aku meninggalkan bukan berarti tidak ada banyak ilmu di sana, banyak sekali. Dan sekarang aku dapat duniaku baru yang tentu ada di dalam passionku, jadi aku menjalaninya gitu. Jadi setiap kali dapat gitu langsung seneng aja. Ya karena memang Chris Zozo ini suka challenging. Tapi kan maksud saya transisi dari 8 tahun ataupun dari pacaran itu nge-move on itu kan susah, dan sekarang take risk sebegitu besar sebagai memposisikan diri sebagai director. Oke. Ya, director di satu mall dan mall yang ternama, gitu loh. Kan lu cari apa sih Chris Zozo di momen pandemik ini? Berani take risk. Kita ngomong personal ya, kita ngomong personal. Kenapa why you take risk so big gitu loh untuk ke Grand Batam Mall? Oke, pertanyaan radio, ini. sorry, Grand Batam Radio. Ya, pertanyaan ini memang benar-benar namanya jebakan juga buat gua sekarang ya, karena pasti ada yang bilang, loh kok bisa? Jadi bisa dapat WhatsApp dari salah satu klien, Mbak, kok pengen ini. Mohon Mbak, aku udah nggak di sana. Loh, kok bisa gitu loh? Padahal orang tahu itu ya kamu ya itu gitu kan. Salah satunya gua. Ya gue nanya lu, gue udah gak di sana. Wait, what? Gitu loh. Jadi, shock, gue juga shock. Pasti, jadi mereka semua pada kaget gitu loh. Tapi gini, mungkin aku merasa udah cukup lah aku di sana dengan 8 tahunnya aku itu. Jadi sekarang aku mau balik lagi ke dunia yang membesarkan aku sebelumnya. Jadi ketika aku tamat sekolah, langsung aku ke Bandung. Dan aku kembali lagi ke sana gitu loh. Orang tua aku juga, mamaku juga sempat bilang, kamu yang bener aja, emang belum macam-macam ya, memang belum cukup, belum sejahtera, belum ini. Terus aku pikir mungkin di sana karena posisiku sudah tinggi, jadi susah jadi MC. Enggak juga sih, tetap bisa loh kemarin Iman yang gue kata sekalian. Yes. Jadi kalau bukan tinggi sih, maksudnya udah berada di posisi itu, aku tuh bisa ke satu step lagi. Tapi aku ngerasa belum capable di sana gitu loh. Jadi masih banyak hal. Jadi aku pikir udahlah. Mungkin suatu saat akan kembali. I don't know. Ya, kita nggak pernah tahu. Kembali lagi ke radio ini, gue masih banyak loh pertanyaan. Kenapa di Grand Mall? Oke, kenapa di Grand Mall? Nanti tiba-tiba Pak Yanto nih bisa negur gue, dia nge-WhatsApp gue. Salam buat Pak Yanto, sehat selalu. Sebenarnya sih bukan kenapa di Grand Mall, Will. Jadi di Grand Batam Mall ini kita tuh semua, jadi kita nggak menutup pintu untuk siapapun ya. Kita over to all mall in Batam ya, kita kirim. Jadi kita lihat mana yang ngerespon. Ada yang mungkin masih slow, mana yang apa segala macam. Karena Pak Yanto fast respon. Yes, tapi sebenarnya nih ya. Ada pertanyaan dari Pak Yanto .zoo. Apa itu? Bakal hadir di mall mana lagi nih? Kita nggak akan jawab yang ini. Is it true? Ya, ini trap. Ya, kita akan hadir di mall-mall yang akan datang. Oke, Chris Zozo harus jawab dari Pak Yanto. Ini beneran dia nanya. Ya, hopefully. Beneran. Oke, baiklah. Karena di Gogata Podcast Power by Gojek tidak ada settingan. Tadi gue belum kelar loh yang pertama ini. Oke. Akhirnya sebenarnya gini, karena aku tahu Grand Batam Mall ini adalah satu mall yang jadi contoh semua mall di Batam ya, karena dia punya bagus banget konsepnya, dan bahkan ketika aku datang ke sana aku bilang gini, wow, aku kayak lagi nongkrong di di Lipong Malpuri ya gitu. Jadi ternyata konsepnya sama gitu loh, nge-mall dan bisa nongkrong. Tiba-tiba cekering telepon, kita meeting, kaget dong. Dan akhirnya dengan fast respon itu terjadilah, dan kita launching kemarin tanggal 25 GB Radio. Terus kalau bisa ditanya, apa tadi pertanyaannya? Di mana akan lagi? Launching, akan hadir di mall mana saja? Oke, mall di Batam ada kurang lebih 6-7 yang aktif ya. Dan mereka juga punya segmennya beda-beda.
Jadi ada satu mall yang di kawasan let's say Saya jodoh. oh that's different. Mega Mall. Hmm. Oke, Mega Mall, terus juga ada, aduh aku harus itu nggak nyebutin ya. Nggak apa-apa, nanti Mega Mall sama Grand Batam juga akan kita kirim proposal untuk sponsor kok. Oke, oke, kita bakal ada nanti di Mega Mall, gitu. Mega Mall dan mall-mall lainnya. Iya dan mall-mall lainnya. Tapi menjadi sorry ya ini ya, Kompetitor. sorry ya, bukan kompetitor sih. Kenapa tidak membawa nama Radio Batam atau Mall Batam? Jadi di setiap radio itu satu timnya Chris Zozo. Kalau nanti kan Mega Mall Radio, ya kan? Nanti contohnya X Mall, jadi X Radio lagi. Kenapa nggak mau membawa satu nama? Why? Kalau dari segi sosial media kita satu nama, Radio Mall. Ya, jadi satu sosial media itu satu number itu mengcover untuk semuanya. Tapi kalau untuk segi programnya kita kembali ke mallnya masing-masing karena mereka punya pengunjung yang berbeda-beda gitu loh. Apakah confidential nantinya kan menjadi keraguan kan? Gua anggap netizen ya. Kalau di Grand Mall, Mega Mall, gua telepon, Chris Zozo, gua ada program-program ini. Ada kemungkinan nggak program ini akan dilakukan di sini juga? Oke. Because satu lagi halnya begini. Karena kadang-kadang kita sudah memikirkan, kita kan seperti IO. Tiba-tiba sana kasih program dan kita lakukan. Seolah-olah ini programnya dari si mall tertentu. Padahal program ini sudah dijalanin mungkin previously ataupun experience yang dulunya sudah dilakukan di Bandung maybe. Oke, to be honest aja program dari mall ini ya itu yang sudah running dan upcoming ini dia beda konsep. Jadi aku lebih terbuka, aku ketemu sama GM dan manager eventnya di sana. What do you want sir gitu, maunya apa, mau digimanain gitu. So dia cuma bilang saya mau begini. Oke, aku create, terus nanti aku kasih dan dia setuju. Jadi aku lebih open sih. Aku nggak mau mempatenkan Pak punyamu harus begini, punya begini enggak gitu loh. Dan dengan dua program yang berbeda, dengan jarak mereka juga, terus dengan apa namanya penyiarnya juga nanti beda gitu. Tapi akan ada nama Chris Zozo di Mega Mall? Ya of course. Of course. No Chris Zozo, no party man. Emang satu mall radio butuh berapa banyak orang sebagai as a team? Oke, kita mulai dari operational mall sampai closing ya, sampai tutup, dan itu kita program satu hari itu ada 4. Ada program pagi, prime time, regular time. Prime time kita akan ketemu 2 kali sesi, regular ketemu 2 kali, jadi ada akan 4 program dalam satu hari. Jadi penyiarnya tuh ada 2 per hari. Yes, ada 2 dan operator itu 1. Anyway, kita untuk Grand Mall kan baru revisi jam operasional ya? Yes, jadi 11 to 9. 9. Yes. Salam buat Pak Yanto. Pak Yanto Zoo kembali lagi. Viewer ini kita. Jangan salah sebut nama mallnya Grand Batam Mall. Iya, Grand Batam Mall. Grand Batam Mall. Iya. Maaf kalau ada salah sebut karena kita netizen. Bebas. Yeah. Grand Batam Mall, Grand Batam GB Mall. Radio, the first radio mall in Batam. And Grand Batam Mall is the best. Itu yang dititipkan itu sebenarnya. Okay. My Always. friend. Dan untuk semua viewer yang sudah ke Grand Batam Mall, tanggal 15 nanti ada cabut undi Fontuner. Oh ya, betul sekali. Mungkin kita akan hadir, tapi akan di calling atau tidak, kita belum tahu. Kalau setelah tanggal 15 nanti mereka ada banyak bagi-bagi giveaway juga ya. Jadi GB Radio bekerja sama dengan Grand Batam Mall akan bagi-bagi giveaway buat pengunjung nanti di dalam momen hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Dan juga ulang tahunnya Grand Mall ya sebenarnya yang kemarin. Sebenarnya udah lewat. Udah betul. lewat ya. Ulang Mungkin dikemas dalam satu konsep. Emang anyway apa giveaway yang boleh dibocorkan mungkin untuk para viewer? Voucher belanja. Voucher belanja ya, mungkin agak menarik sih sekarang Iya, memang lumayan. momentumnya in the right spot kalau gua bilang. Jadi Radio Mall muncul pada saat waktu yang tepat. Menurut gua ya. Terima kasih Will ya. Karena nggak mungkin mall-mall lain yang belum memanggil mall radio ya seperti yang tadi saya bilang, information yang dikirim dan juga putar lagu. Betul. Dengan ada ini setidaknya ya, gue totally agree bahwa misalnya gue datang mau ke Uniqlo, tiba-tiba ada information dari kakak Chris Zozo, matahari pula, gue sebut, mungkin janji jiwa maybe, janji jiwa, ada diskon, jadinya jadi ke atas, betul, gitu loh. Jadi trafficnya akan lebih banyak sebenarnya ya. Benar-benar sekali, dan itu juga yang aku sampaikan ke klien kita, beberapa klien kita yang dari eksternal ya.
klien kita beberapa dari eksternal pun kita bilang, emang apa untungnya Mbak kita beriklan di GB Radio? So aku cuma bilang, Pak kalau misalnya radio frekuensi ya, kita kalau gini, kalau aku tipe mau nyetir, aku lebih senang denger lagu daripada informasi. Banyak bacotnya. Yes, even that Singapore ya, Singapore mereka punya frekuensi sendiri. Even itu juga aku tetap pasti ganti. Tapi kalau misalnya KB radio atau radio mall ini kan kita dipaksa dengar cuy. Jadi mau nggak mau juga pasti itu terekam dan mereka juga ingat. Gue ada pertanyaan cepat baru datang dari tim profesional gue. Oke. Hari kemerdekaan sudah dekat. Bagaimana Grand Mall kan nggak ada kompetitor ya. Grand Radio Mall. Bagaimana mengemas hari kemerdekaan yang lebih spesial daripada yang lain? Oke, kalau dari segi program kita itu kita ada giveaway bekerja sama dengan, boleh aku sebut? Boleh. Oke, dengan Kampung Resepi. Jadi kita berbagi sekitar 24 box kita bagi. Justru di situ aku melempar pertanyaan di giveaway itu adalah kamu. Anyway saya potong. Kampung Resepi ada di Gojek nggak? I don't know. Okay, seharusnya ada ya. Seharusnya ada di sih. GoFood ya? Ada. Oke, sorry gue potong. Oke, jadi kita berbagi justru di situ time karena kita udah 1 bulan di Grand Batam Mall. Jadi aku pengen ada feedback juga dari orang yang dengar gitu. Dia mau jelek, mau bagus, kita bakal terima itu. Karena intinya gue pengen GB Radio ini menjadi temannya mereka saat berbelanja. Karena kita punya tagline di situ, happy shopping, easy listening. Jadi nanti di dalam promo itu silakan memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaan mana nanti kita akan bagi-bagi giveaway-nya. Itu terus sama-sama program. Jadi kita akan putar lagu nasionalisme 1 hari itu 4 kali. Dan lalu setiap postingan kita mau di Instagram, mau caption apapun selalu kita buat hashtag Indonesia Maju ya, supaya ketika orang ngeklik dan orang bisa ngeliat kita juga di dalam ya, di dalam search itu. Lalu juga setiap announcer gue tuh kita minta mereka buat wish untuk Indonesia apa. Ya, seperti itu sih yang berbedanya. Karena kalau memang udah ngomong Indonesia, semua akan bersatu. Mungkin hanya di Indonesia karena kita orang Indonesia. Betul. Nasionalisme kita sebenarnya kental banget. Harus. Cuma cara kemasan kita bagaimana. Bener. Mungkin tahun ke tahun begitu-begitu saja yang membuat special but not really special. Nah inilah yang kesempatan bagaimana how you build it, dan dengan giveaway dan lain sebagainya. Betul. Satu momentum yang tepat mungkin dari lagu dan lain sebagainya. Betul. Kalau bisa dibilang dengan kondisi COVID begini ya, dengan new normal dan akhirnya kita udah mulai down dan kita up lagi, itu buat orang pasti bakal lupa gitu kalau ini sudah di bulan Agustus dan aku mesti pasang bendera dan aku juga mesti melakukan persiapan diri untuk upacara, apel dan segala macam ya, yang buat yang masih bekerja sebagai pegawai gitu. Jadi pasti lupa dia. Gue juga udah bulan Agustus aja. Jadi gue masih prepare. Jadi itulah ketika kita ke mall, karena gini berbelanja kan juga merupakan kebutuhan juga kan. Tergantung, kalau suami stres, kalau istri kebutuhan. Kebanyakan. Tapi sebenarnya kalau ke Grand Batam Mall tuh nggak cuma untuk shopping doang. Jadi kan bisa nongkrong, ngopi, meeting juga bisa kita jadikan tempat kan. Jadi mereka dengar, oh iya benar udah bulan Agustus kayak gitu sih konsepnya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang visi sebuah Grand Batam Radio ini apa? Visi long termnya? Long term ya, yang pasti kenapa gue buat itu karena gue punya tagline yang selalu gue bawa kemana-mana, it's better to be trendsetter than a follower ya. Jadi kalau misalnya ada pun siapa nanti akan mengcopy paste, kita punya ide silakan aja gitu, kita juga nggak gimana. Visinya adalah gimana teman-teman yang seprofesi dengan saya ya, baik saya yang berapa tahun lalu, 11 tahun lalu dengan saya 8 tahun lalu. Sebenarnya di dalam diri kamu tuh kamu masih punya kemampuan yang belum tahu apa gitu. Terus kalau bisa ditanya, aku dari penyiar radio, terus gue tiba-tiba ke hotel, ini gue punya radio lagi. Nyokap bokap gue aja bingung, lu kenapa kok bisa nge-MC, lu bisa siaran, lu bisa kerja di hotel gitu. Jadi setiap orang tuh punya. Jadi buat gue visinya adalah gue pengen kita sama-sama sebagai orang kreatif kita bergabung bareng. Gimana caranya di momen pandemi ini tuh jangan lu meledown, lu stres, tapi keluarin ide-ide, kita gabung jadi satu, jadi kita supaya sama-sama kreatif dan tetap sejahtera sih dalam kondisi kayak gini gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang perhotelan nih, ya kan, perhotelan nih. Salah nyebut gue keywordnya. Nah, tentang perhotelan, tadi kan orang tua juga bertanya. Iya. Apakah yang tadi ya orang tua nanya radio ke perhotelan, ke radio lagi.
apakah sebegitu di dalam tulang Chris Zozo bahwa penyiar atau MC itu as a hobby menjadi profesional? Sebenarnya kalau bicara tentang diriku yang masa kecil, cuman pasti tidak akan ada yang percaya dari SD, ya SD kelas 5. Untuk pertama kalinya ini ya dibuka di podcast ini ya. Iya benar, ini luar biasa sekali Thumbnail ya. ini thumbnail ini. Ini hostnya keren banget, ini bisa mengkorek seorang Chris Zozo ya. Dari kelas 5 ya, justru aku tuh tomboy banget dulu ya. Kelas 5, 6 itu aku join di sekolah, itu aku badminton. Sampai jadi tim olahraga inti untuk badminton. Jadi aku bawa beberapa penghargaan buat sekolah ya. Masuk ke SMP, di SMP Katolik dulu aku tim inti basket. Yeah. Pasti nggak akan ada yang percaya dengan begini. Ya, tapi ini beneran. Jadi tim aku basket sampai SMP kelas 2, lalu masuk SMA mulai bingung. Karena aku udah mulai minus mataku waktu itu karena minus 1 dan otomatis aku nggak bisa dengan cita-citaku pengen jadi Intel Polwan. Ya, jadi berganti lagi arahnya. Nah, terus tiba-tiba ngeband itu karena suka nyanyi, terus aku belajar otodidak ngeband di zaman sekolah. Akhirnya aku ngedrum. Aku mau pelajari permainan drum, aku main drum secara otodidak, terus aku punya band, terus akhirnya nongkrong. Nah itu berlanjut nongkrong ke teman-teman radio, terus sampai akhirnya aku kepo. Kalau orang Islam bilang kepo, apa gimana sih rasanya jadi penyiar radio? Daftarin diri, pengenlah jadi penyiar radio sekolah kan gitu ya. Karena ketika aku daftarin diri, aku nggak bisa di radio yang aku mau itu. Why? Karena masih sekolah. Di Takut bawah umur. mengganggu, iya gitu jadi mengganggu. Jadi aku punya sahabat namanya Tika, dia tiba-tiba mengasih support, lu nggak usah khawatir nih ada satu radio yang kebetulan lagi buka lowongan buat pelajar. Jadi gue apply saya, dia bayarin 20.000 nih, 20.000 dia bayarin dan aku daftar, aku ikutin prosesnya sampai akhirnya ternyata aku juara 1. Aku juara 1 dan aku mendapatkan voting voice yang bagus menurut para pendengar waktu itu. Dan aku jadi penyiar lah di situ. Dari situ mulai terus aku ke radio pemerintah. Aku coba ya gimana sih euforianya di radio pemerintah. Ternyata mereka itu lebih tertata rapi. Setelah di sana aku keluar lagi pindah ke radio. Jadi aku selama di, let's say aku lahir di Tanjung Pinang ya guys. Orang Pinang ini. Jadi kita tuh. Gua kira lu orang Manado lu. Oh iya. Enggak lah, orang Tanjung Pinang kok. Melayu. Tapi nggak bisa saya berbahasa Melayu. Ya udah deh, saya nggak berani ngomong banyak. Next. jadi ikutin proses itu sampai akhirnya aku ke Bandung. Nah di Bandung itu aku cukup lama, terus aku dari Bandung pindah lagi ke radio-radio dan ingat aku bukan cuma hanya siaran, tapi aku membuat sebuah radio. Jadi ada satu radio yang segmennya sudah tertentu, dia mau rubah. Jadi kita mengeset mulai lagi dari awal seperti itu. Lalu pindahlah ke Batam ini. Udah mau denger Chris Zozo untuk ngeset baru, ditinggalin nama Chris Zozo. Enggak, sudah berjalan, mereka udah punya brand sendiri, udah jalan lah, iklannya juga udah banyak. Tiba-tiba ditelepon dari Bandung, Chris lu mau nggak ke Batam? Soalnya di Batam ini ada satu radio yang butuh dikonsepin dulu gitu kan, diulang lagi konsepnya segala macam. Kita berangkat lah berdua sama si Ochoa temanku, kita berangkat ke sini, kita ketemu sama radio itu dan aku rasa radionya juga masih on kok sampai sekarang. Aku datang karena ada sesuatu yang buat aku kecewa pada saat itu dengan regulasi yes. Jadi aku agak sedikit kecewa, jadi aku keluar and then aku pulang ke rumah mamaku dan aku mulailah di situ MC lagi sampai akhirnya ketemu lagi hotel ini. Cerita hotel ini lucu loh. Jadi ada satu hotel yang ada di kawasan Sukajadi, ya. Inisialnya R. No, different. Oh, bukan, itu beda. kan baru. Oh, itu baru. Yang ini apa? DCH. Okay, I think you know that ya. Nah, aku di situ mereka ada jual promo buy one get one. Ya, I like some beer gitu kan ya. And then nyanyi ini akustikan, jadi gue nyanyi. Nah, kebetulan si marketingnya tahu kalau aku MC. Datang nih, dek bacain dong promoku mumpung lagi rame. Oke, jadi aku bacain. Haji mumpung. Iya. Terus tiba-tiba cuk, ownernya datang. Itu siapa? Gitu. Itu teman saya. Saya mau ngobrol lah sama dia nanti.
ngobrol, ternyata gue ditawarin jadi sales Iya. hotel. Pada saat itu, karena prinsipku gini, apa yang datang ke depan aku itu memang harus aku terima dulu gitu loh. Aku Dan nggak- harus challenging. Yes, bener. Aku nggak mau nolak gitu karena aku percaya berkat Tuhan itu selalu ada setiap hari buat aku ya, lewat Setuju. apapun jalannya gitu. Jadi jangan jadi sok deh ketika Tuhan udah kasih lu jalan, masa lu nolak sih kan gitu. Kebaikan ngeluh. Betul sekali. Jadi aku ambil dan disitulah aku menjadi seorang sales hotel dan itu jadi otodidak pada saat itu ya, dengan achievement dan kalau bisa dibilang weakness di hotel itu banyak sekali. Anyway, I'm sorry ya, tanpa ada Product perhotelan. knowledge, yes, no basic perhotelan. Wow. Jadi aku belajar otodidak sampai akhirnya aku dapat satu tamu yang check-in dan the real for me ya, Mbak, gue booking satu kamar. I'm so happy on that day. Yeah. Happy banget gitu, semua satu kamar doang gitu. Jadi, nah dengan itu aku challenge dan kemudian aku dilempar sama sales manajerku itu ke tempat yang kering. Tempat yang kering itu dalam arti yang no event gitu loh, no event, no group, no long stay lah seperti itu kan. Tapi aku coba. Di sana aku 1 tahun 8 bulan dan pada saat itu aku bener-bener tidak tahu Tuhan ngasih aku kejutan, handphoneku bunyi dan aku ditelepon dari salah satu head of marketingnya hotel, and then dia bilang saya mau nawarin kamu jadi sales kami. Dan pada saat itu gue udah oh my god, serius? Gitu, gue udah jarang ngomong bahasa Inggris tuh gitu kan karena brandnya itu udah bagus banget. Waduh, yang bener aja, aku kan dari hotel lokal nih gitu kan, jadi bener gak ya? Jadi apa kira? Oke, akhirnya aku coba mundur. Mungkin karena ada bisikan-bisikan yang tidak bagus, sudah lalu mundur. Gue ditelepon lagi dan gitu, oh iya bu nanti. Dan ternyata kesempatan itu datang lagi dan gue ditelepon lagi. Itu kan jarang-jarang ya, jarang-jarang orang menelpon kita sampai 3 kali. Hey, siapa kamu gitu loh, banyak orang yang mau kerja dengan saya gitu kan. Dan akhirnya aku apply, aku interview 5 kali cuy. HR, SR, and then to SM, and DOS, and GM. Setelah itu baru aku join masuk. Nah, aku join masuk di hotel itu, aku berada 3 tahun 8 bulan. Tiba-tiba aku ada tamu dari head office Jakarta yang datang ke kita. Dia nanya, itu siapa? Kamu pegang segmen apa? Nah, terus 1 bulan kemudian aku dapat kabar dia ajak aku dan dia promote aku tuh head office. Kita di promote ke head office dengan menghandle kurang lebih 60-an hotel. Dan otomatis dengan karakter kita, hotel itu sudah punya dari Sumatera sampai Papua ya, dengan berbagai macam karakter. Akhirnya aku berangkat dan aku dapat sebuah achievement dan itu benar-benar luar biasa, men. Dari semua kok mesti gue, pasti ada pemikiran begitu. Cuma aku tetap percaya Tuhan punya jalan sih sendiri. Makanya gue pergi ke sana. Tiba-tiba aku dibalik lagi ke sini. Dipindahkan atau diminta. by request? By request. Ya, aku as per request the owner, I'm back here, I'm join, and then karena salesnya rendah kali ya. Karena Kristo suka challenging. Maybe. Jangan gitu dong. Jangan lu bilang salesnya rendah. Karena Gogata Podcast ini ngomongnya hanya fakta, no gosip. Minggu depan tolong prompter kita undang dia. Gitulah yang ngebuat aku jadi akhirnya hotel. Nah, itu kan secara arahan Tuhan dan juga momentum yang tepat. Ya. Tapi secara achievement atau secara siapa itu? Chris Dozo. Gue mau ngomong dengan sama dia. It's not easy, right? Pasti ada satu hal yang ditonjolkan oleh Chris Dozo. Apakah itu? Aduh, gue benerin dulu tempat duduknya. Kalau jadi gue jadi tiba-tiba ingat teman gitu. Jadi dia itu berusaha banget approach the client ya, sampai susah banget sih gue closing gitu kan. Tapi nggak tahu ketika gue coba, ya udah sini coba gue, dan itu closing. Sampai teman gue bilang gini, lu pakai apa sih gitu loh, lu minum apa sih, bedak lu apa sih namanya, pokoknya gitu-gitulah dia bilang gitu ya. Pakai susu. Iya, ya gitu sih. Jadi aku bilang, ya enggak dong, masa saya. Jadi gini, sales marketing is different ya. Sales itu dia harus jadi kalau dia mau nge-approach tamu, meng-offering sesuatu, dia harus soulnya tuh harus ikutan kayak ngomong. Aku susah mau menjelaskannya, Will. It's about passion. Yes, benar sekali. Jadi dengan
tapi tetap juga aku otodidak ya. Jadi tidak dipelajari gitu loh. Jadi mungkin karena aku juga orangnya gampang akrab ya. Maklum aku zodiaknya Taurus. Jadi kalau ada yang Taurus itu pasti gampang akrab dan setia anaknya. Tahu-tahu diurus aja semua. jadi dan mungkin aku juga karena anak pertama di keluargaku dan juga aku Anak sulung. tomboy ya. Terus jadi karena itu jadi setiap kali ngomong sama tamu tuh ada dong. Dirimu ngomong sama aku pertama gimana? Saya senang ngomong dengan Anda, habis itu saya kecewa. Karena setelah saya panjang lebar, Anda keluar. Ini inside joke ya, cuma nggak bisa kita utarakan di on air. Pertanyaan dari William Augusto tanpa dari siapa-siapa. Oke. Badminton sudah ada mungkin basic knowledge ataupun sampai ke udah hebat lah. No lah, belum hebat, masih kategori kecil lah waktu itu. Tapi sempat menang lah. Ya, habis itu lu ganti ke basket. Dan udah ada positionnya tidak menjadi camat. Artinya cuma situ. Di SMA tuh pemikiran kita, yang penting amit-amit jadi camat. Udah, pakai jersey aja. Yang penting hindari sekolah ekstrakurikuler. Yes, itu juga sudah dapat. Bener. Terus habis itu jadi MC. Momen itu juga MC-nya lagi banyak-banyaknya. Terus ditelepon sama hotel lokal. Lagi on peak-peaknya, pindah ke grup besar. Decade. Setelah di head office mungkin dalam posisi nyaman di by request pindahkan ke kota Batam. Mungkin saya lagi rendah dan kamu menaikkannya itu. Terus kamu tinggalin lagi. Habis itu you know what I feel ya. Lu udah tahu kan arah pertanyaan gue, apakah nanti Grand More Radio udah sukses akan ditinggalkan oleh Chris Zozo. Dan juga ada tadi penyiar tadi juga lagi on topnya lah. Okay. Kenapa rata-rata semua pada saat on top? Kita based on track record ya. Pada saat on top, apakah benar-benar Chris Zozo yang benar-benar butuh challenging seperti itu besar? Iya, benar. Dan announcerku ini basically dia memang sudah penyiar radio, ya. Ada juga yang tidak pernah terlihat oleh kita, ya, tidak pernah MC, tapi dia punya dia kapasitinya ada ke sana. Jadi aku gini, lebih more challenging aja buat aku ketika nge-hire mengajak teman-teman tuh yang punya pengen gitu loh. Nah, sebenarnya yang buat aku optimis itu ketika ini responnya bagus, jadi itu makin menguatkan aku dan aku bakal yang namanya aku komit dong, Will, nggak mungkin dong. Ketika GB Radio ini sudah benar-benar diterima oleh masyarakat gitu ya, nggak mungkin dong aku tinggalin. Nanti dimarahin sama Pak Yanto dong. Tapi based on track record begitu, mungkin akan lebih fokus di sini. Aduh, enggak. Maksudmu kembali lagi ke hotel? I don't know, maksudnya di enggak. Penyiar lain atau Pokoknya setelah ini selesai, aku concern di radio ini ya. Lalu ketika aku ada yang lamar, aku married lah udah. Enggak aku lagi. Pak Yanto akan ditinggalkan pada saat married. Oke, ini udah diumumkan di Gogata Podcast. Ya maksudnya kata kasarnya tuh sebegitu haus ya Chris Zozo untuk challenging. Karena kalau nggak ada challenging mungkin gue ngerti di posisi lu boring, pekerjaan yang mungkin bangun kerja ini tidur, makan tidur, dan lain sebagainya. Gue ngerti karena gue juga ada di posisi itu dulu. Anyway, tadi ada sepenggal potongan dari pengalaman hidup. Mungkin banyak yang nggak tahu. Apa itu? Ini dari prompter gue nih, yang ahli dalam IT. Chris Zozo pernah mengikuti kampus ekstravaganza. Itu dari mana sih dia sampai bisa tahu itu dari mana sih? Aduh, sedikit lagi kita datanya itu semua dari ini kementerian. Langsung dapat. Aduh, oke. Ngomong-ngomong kementerian, aku deket sekali dengan beberapa kementerian Indonesia ya. Karena memang handle-nya kan ke mereka dulu ya. Boleh nanti kita titip untuk hadir di podcast ini. Susah, Bo. Mereka di sana. Nggak apa-apa, perwakilan saja. Kita sudah senang. Oke. Cerita ya benar sekali para viewers dan juga teman-teman dari Gokata Podcast. Saya dulu pernah ikutan di kampus Extravaganza, kalau famous dengan Aming, Toro. Toro pula. Tora and then Omes. Yeah. Dulu zamannya Tora, Indra Herlambang itu sudah di atas. Jadi ketika mereka mulai jogging mereka mulai naik ya di salah satu TV,
Itu dulu masih sendiri ya, belum jadi tim corporate gitu kan. Tiba-tiba dia mengajak 2 stasiun TV menjadi satu bendera yang sama dan dihandle oleh Bapak Menteri Pariwisata kita sekarang. Terus tiba-tiba dibuatlah ini. Jadi ini buat untuk kayak apa ya? Regenerasi lah. Jadi gue itu ngantri ya, gue ngantri gitu di kampus Unpas. Jadi gue ngantri itu dari pagi sampai maghrib, dan lu bayangin banget itu gue sampai nahan, ya macam-macam, boleh ngomong? Boleh. Nahan buang air kecil, nahan untuk nggak minum karena takut kalau kita keluar Ngulang lagi. gue masih antri lagi di belakang lagi, men, itu nggak mungkin bisa. Jadi pengalaman gue di situ benar luar biasa banget. Jadi kita tiba-tiba audisi di pertama, kita ketemu dengan krunya dulu, kru TV ya. Kita disuruh acting. Jadi gue ingat banget gue disuruh acting itu jadi orang gila. Jadi orang gila. Iya. Semuanya jadi orang gila atau dipilih-pilih? Beda-beda. Jadi kenapa si juri itu memilih Anda sebagai orang gila? Kan banyak karakter lain. Jadi pas masuk pertama itu ketemu 6 orang. 6 orang masuk disuruh acting satu-satu. Kamu dari mana? Suruh acting jadi orang gila. Nah, dan aku lulus waktu itu. Aku juga bingung ya kalau bisa lulus. Nah, setelah udah itu terus masuk lagi ke grouping yang kedua. Grouping kedua disuruh TikTokan. Ini belum ketemu sama artisnya nih. Nah, terus pas yang ketiga itu baru gue ketemu sama Rike, gue ketemu sama Tora. Nah, di situ baru dia nanya, "Gue pengen, lu dari mana?" Gue bilang, "Gue dari," waktu itu kan Batam jarang kedengeran. Dari Riau biasanya. Dari Riau. Jadi gue bilang dari Riau gitu kan. Gue bilang, "Oh, Riau, Melayu." Iya, jadi dia minta gue berakting menjadi seorang nenek-nenek yang mabok, dan gue pada saat itu menggunakan bahasa Melayu gitu. Nah, yang ngebuat gue di situ, gue gagal posisinya. Gue jujur aja gue gagal itu karena gue merasa gimana cara mengcombine 2 karakter itu yang mabok and then seorang nenek-nenek mabok dan menggunakan bahasa Melayu gitu. Jadi gue gagalnya di sana. Tapi pengalaman itu luar biasa. Jadi ketika gue lagi ngantri, biasa dulu kan orang Bandung kan ganteng-ganteng lah ya, putih-putih kan kasep-kasep. Target terus. Jadi itu gue nunggu. Terus gue liatin gitu. Gue ketemu TJ juga. TJ juga dari Kalimantan, dia berangkat ke Jakarta. Gue lihat gue jadi ketika gue ngeliat Omes pada saat itu, kayak penyiar radio gitu. Jadi udah kelihatan dari segi fashionnya gitu. Jadi ketika dia masuk, aku yang happy. Wah, sampai sekarang dia udah jadi presenter dan segala macam. Tapi kembali lagi semua garis tangan itu Tuhan udah atur. Jadi biarin kamu coba, tapi untuk jadi pengalamanmu aja. Ya, sampai akhirnya kalian bisa menemukan informasi itu ya, netizen. Iya, kita netizen maha benar. Jadi ya itu pengalaman saja. Terus lu pernah tahu nggak? Gue pernah ikutan ngelamar di TV, ya di TV yang akhirnya jadi di satu bendera itu. Gue itu ngelikut. Jadi orang gila tadi? No, ini jadi kru TV. Waktu itu gue pengen coba jadi presenter. Jadi gue ngelamar itu sampai sekitar 10.000 orang ngelamar. Dan itu gue ngalamin banget di Gelora Bung Karno, gue segitu gedenya. Dan itu ngantri dan kita ngisi form segala macam. Dan itu pengalaman yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Anyway, kalau misalnya kita nggak keterima ataupun kita kalah dalam perjuangan, setidaknya we try. Iya. Kita bercoba, kita ketemu environment baru, pengalaman baru. Sebagai pengalaman aja yang penting sebenarnya ya kan sebenarnya. Tapi ada satu, Will, ini menjadi rahasia juga. Jadi gini, aku pengen memberikan buat sobat netizen begini. Jika kamu gagal, jangan pernah menganggap tidak akan ada kesempatan yang kedua gitu ya. Jadi posisi ketika aku gagal untuk jadi presenter TV itu, tiba-tiba temanku yang lulus, kita sama-sama antri, dia menelpon. Waktu itu zamannya masih Friendster-Friendsteran ya. Wadaw. Jadi dia ngechat aku. Senior banget zaman Friendster. Nomor handphone kamu berapa? Gitu. Oke, akhirnya aku kasih dan dia telepon. Terus dia bilang, "Kita ada buka lagi." Gitu loh, untuk yang baru-baru. Kamu mau nggak? Posisi itu aku benar-benar pengen berangkat sekali. Dengan posisi akhirnya aku bicara dengan mamaku dan papaku dalam kondisi pada saat itu ekonomi kami lagi tidak bagus. Jadi, gambling again. Yes, gambling, dan egoku mulai keluar. Pokoknya aku mau, Pak, aku mau gini-gini segala macam gitu loh. Jadi mamaku bilang, "Ya sudahlah, Pak." Jadi sedih lah ini. Aduh. Ya sudahlah, segmennya adalah segmen keluarga. Sudah tersambung dengan orang tuanya Chris Dozo. Halo.
nggak ada. Oke, jadi gini, jadi ya udah kita coba aja try untuk pinjam dengan saudara. Jadi ketika aku ngerasa, aku pinjam sama saudara. Jadi aku pada saat itu merasa bingung, tapi aku selalu menggunakan caraku untuk di saat posisi itu ada berdoa jam 12 malam. Aku berdoa, aku bilang, Tuhan kalau memang benar ini Tuhan yang kasih jalan ya, permudah gitu. Jangan persulit orang tuaku dan aku juga gitu, aku tidak memaksa. Kalau memang bukan, aku harus ikhlas gitu. Jadi akhirnya aku gak berangkat karena uang itu tidak ada. Yes. Nah, jadi dari situlah berubah lagi ke hal-hal yang lain, aku coba lagi pada saat itu ya. Ke MC lagi. Iya, sekarang MC lagi. Makanya itu jadi biarkan apa yang ada dalam diri kamu tuh tunjukin. Karena kalau kamu gak nunjukin, kamu gak akan kelihatan gitu. Tapi achievement tertinggi dari Chris Zozo itu apa? Satu aja mungkin ya, satu aja. Karena mungkin kita sharing terlalu, pasti masih banyak. Gue masih ada satu lagi. Gue masih ada satu. Ya? Gue masih ada satu lagi yang di hotel, yang digini-giniin. Oh my god. Tapi itu beli aja. Kembali lagi ke achievement. Achievement tertinggi dari Chris Zozo itu apa? Oke, achievement aku tertinggi adalah ketika aku join di hotel di head office ya. Aku tuh join di bulan April. Nah, bulan April, Mei aku jalan-jalan biasa. Nah, ketika masuk di tahun 2020, baru bulan Februari, aku kan pindah ke sini tuh Maret. Ya, Maret 2020. Baru 2 bulan dengan targeting aku yang 2,1 M untuk 1 tahun, aku bisa dapat 2 bulan tuh 987 juta. Caranya pakai susu tadi. Jadi kebetulan aku di hot office itu ada satu whiteboard itu jadi setiap semua sales region itu dia ada tampilannya, dan aku baru 2 bulan tuh udah 900 juta. Masuk temu. Dan otomatis itu pasti bakal jadi dilirik dong gitu kan. Jadi yang lain tuh masih 40, masih 50, 100 kayak gitu. Dan ketika aku kesini pun kebetulan leaderku dia bule, Mr. Mark, dia tanya, kenapa kamu ninggalin kita? Kenapa kamu mau pindah gitu? Karena ada yang salah di dalam sana. Kecuali kalau gue jawab, Bapak kalau boleh waktu berulang, gue kagak mau balik Pak, mending gue di sana gitu. Iya. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur, tapi experience lah ya. Sebenarnya pengalaman berketemu dengan teman. Anyway, ada yang masuk dari Wijaja Angga, ya. Anggap aja ini netizen, anggap netizen, oke? Kak Dozo, boleh denger nggak kalau Kak Dozo siaran kayak gimana? Penasaran Kak? Ini dikerjain banget gini gue. Oke, kita kasih waktu 1 menit. Gue nyebutnya apa nih? Nyebutnya GB Radio aja ya. Punya mulu. Gogata Radio, minum dulu. Gue minum dulu ya. Ada manis-manisnya ini. Wah, ngerjain banget ini. Iya, karena ini pertanyaan terakhir ya. Masih banyak, masih yang tadi yang di masa lalu itu loh. Aduh. Lu ingat nggak yang cerita kita dulu? Iya, ingat. Nih ngerepotin nih. Nih tisu nah. Ingat. Gue pernah cerita. Oke. Gue kata radio ya. Yeah. Oke. Gigi lah, gue kata Gojek. Oh, Gigi. Oke, Gigi Radio. Oke. Terus penyebutan audience call-nya apa? Netizen maha benar. Enggak. Panjang banget. Anyway, just go it. Go through. Kata girls ya, gue kata girls. Gue kata nurse. Oke, whatever lah ya. Oke, so misalnya aku opening ya. Oke. Hari ini ternyata suasana di luar tuh panas banget, jadi ngebuat aku tuh banyak sekali mengkonsumsi air putih. Karena kalau cuaca panas begini pasti baunya lapar dan haus. Dan pasti Go Kata Nurse di sini bakal ada Dozo sedikit bercerita tentang hari ini aku mesti banyak minum air putih karena kendalanya adalah cuaca panas. Kalau kondisi tidak fit pasti siarannya juga nggak enak. Aku bakal nemenin Go Kata Nurse sampai 2 jam ke depan, yang pasti kamu bisa request aku di sekian. Udah, simple. Yes. Kalau haus, go food. Ya kan? Tapi perlu yang dikasih tahu ya, Will. Aku kalau misal opening, aku nggak pernah nyebutin nama radionya. Aku pasti selalu bridging dulu. That's my style. Yes. Itu gaya aku. Jadi nggak monoton. Iya. Karena bagaimana kita track untuk orang denger dulu. Iya. Baru kamu trap. Betul. Aku boleh cerita tentang apa yang aku rasakan hari ini, apa kejadian perjalanan aku ke sini. Bisa tiba-tiba hari ini aku benar-benar
takjub sekali ngelewatin jalan sekitar Sudirman itu udah banyak banget orang ngejualin bendera, dan aku lupa kalau ternyata aku belum pasang bendera hari ini di rumah. Padahal pemerintah udah mengasih tahu tanggal 1 sampai 31 Agustus mesti pasang bendera karena udah mau di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu juga bisa. Kita bridging sesuatu tapi kayak ngasih mengingatkan orang yang dengar. Betul ya? Keren ya? Dan juga tidak boring ya, sebenarnya tidak betul, boring. Jadi betul. dari pengalaman kita sendiri kita bridging ke untuk information dan juga enak untuk menerimanya. Terima kasih Bapak Wijaja Angga sudah menjebak Chris Zozo. Iya nih. Nanti kita jebak dia sekali lagi. Nanti kita undang dia sekali lagi untuk kesini. Nih, ini pertanyaan penutup deh. Sebenarnya gue pengen nanya sih, kenapa meninggali perhotelan? Tapi udah tadi udah dijawab loh. Yang itu sih. Kacau. Don't take it personal. Oke, Tapi kalau setiap orang, kamu kan lama di MC, susah nggak sih? Maksudnya orang kan selalu netizen itu kan selalu menilai dari fisik. Aduh, itu yang gua selalu nggak suka. Ini pengalaman banget. Iya, dan juga banyak sekali teman-teman kita ataupun ini, lu ada MC nggak? Terus kita kasih picture lah dan lain sebagainya, dan yang ini ya, nggak ada yang lain. Pasti selalu melihat dari fisik dulu. Iya. Why? Menurut Chris Zozo, dan how you overcome it? Oke. Sebenarnya gue pernah beberapa kali event begitu. Ketika udah ke send foto, akhirnya dia meng-reject aku gara-gara fisik ya. Pada saat on that day I'm down. Gitu. Aku merasa ya ampun, masa sih gara-gara fisik, dan karena ada orang stres ya malah diet dan menguruskan badannya. Kalau aku enggak, aku tetap merasa berkat Tuhan ya ada dalam tubuh aku ini gitu loh. Jadi kalaupun misalnya ada orang begitu, kadang-kadang sudah sensitif, tiba-tiba ada satu IO bilang, Say, kenapa Mbak? Ini nih masalah gini, kenapa? Oh, gara-gara fisik ya, gemuk ya. Iya nih maaf ya. Oh ya nggak apa-apa. Sedih banget loh itu. Yes, makanya. Pasti ya. Makanya satu pertanyaan yang disimpan bahwa saya benar nggak suka ada personal atau orang yang seperti itu, tapi kan kita selalu dihadapi seperti itu karena garda depan adalah IO, betul. Baru kita koneksikan ke talent. Nah itu kan selalu menjadi pertanyaan, apalagi kalau misalnya sudah deal, habis kita kirim foto reject, otomatis sudah di sana kita ngomong fakta-fakta aja kan. Kalau aku tidak akan menyalahkan IO-nya, karena aku juga tahu IO itu juga pasti punya komitmen gitu kan untuk mensukseskan eventnya gitu, pengen looks-nya bagus dari awal sampai akhir gitu loh. Tapi kembali ke sebenarnya gini, kalau kita bicara luar kota itu justru banyak kok MC yang gemuk-gemuk. Yes. Justru itu lebih suaranya lebih. Iya, lebih crunchy. Lebih kelihatannya di panggung tuh ada yang lucu-lucu aja, gimmick-gimmick lucu gitu. Dan nggak tahu, mungkin aku beberapa kali bertemu dengan klien yang memang dia butuhnya physically, yang dia lihat cantiknya gitu. Bahkan pernah zong, dia cantik, bagus, tapi dia nggak bisa ngidupin suasana. Iya, ada. Nggak bisa ngidupin suasana, bahkan suasana tuh jadinya boring gitu loh. Nah ya ada sih beberapa itu. Cuman aku kembali lagi dengan percaya kejadian yang udah aku lakukan itu ya. Aku pernah ditikung H-1 dan aku ditikung dengan salah satu ditikung dengan mengatakan itu nggak bagus, nggak bisa meramaikan suasana. Akhirnya aku digantikan seperti itu, dan nggak tahu pada saat itu dia jatuh di panggung. Dia jatuh di panggung karena mungkin sepatunya ketinggian ya, let's say positive thing ya, sepatunya ketinggian dan dia jatuh dan dia disorakin penonton, dan aku rasa itu lebih malu daripada aku yang di cancel H-1 sih. Iya kan? Ya memang udah kehendak Tuhan, cuma kan memang ada pressure yang diterima bahwa kita. Kenapa banyak orang yang tidak bisa lihat dari sisi skill? Karena mereka belum kenal aku, gitu sih. Berarti setiap ada klien kita kenalan dulu. Kita bawa ke Grand Mall Radio. Dan satu lagi, karena dia belum kenal aku, sama IO-nya yang mau pakai jasaku tuh belum kenal aku. Yes. Contoh misalnya ada satu IO. IO atau calo? IO lah. Kalau IO-nya sudah pernah kenal aku, dia bisa meyakinkan bener-bener banget. Tapi kalau IO-nya belum kenal aku, pasti akan ada keraguan. Ya, let's say kayak dirimu lah dengan tim, misalnya tiba-tiba ada ini, aduh gue belum kenal banget loh dia ini gimana. Pasti kan ada gitu ya. Bagus nggak ya ini, pasti segala macam. Nah seperti itu sih. Yes. Anyway, ada pesan-pesan terakhir untuk netizen ataupun viewer yang menonton Chris Zozo hari ini?
Oke. Yang pasti pertama I wanna say thank you so much untuk Gokata Podcast. Thank you sudah invite Chris Dozo di sini bawa GB radionya ya. Doain semoga sukses dan thank you juga buat Gojek atas udah nge-support acara ini juga. Sukses terus. Yang pasti dari aku adalah apa yang aku tuangkan di sini semuanya macam-macam. Ada pekerjaan aku, masa laluku sama pengalaman yang banyak ya. Mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya dan bisa kenal oh sebenarnya Chris Dozo tuh seperti ini. Tolong jangan pernah berpikiran negatif ya, semuanya yang positifnya aja yang diambil. Oke, sebelum kita closing, thank you anyway Chris Dozo atas Sama-sama, waktunya. terima kasih. Nah, ini ada segmen jawab cepat. Waduh, MC, jangan diintip dong. Anggapnya gue jadi profesional. Oke. MC event atau penyiar radio? Penyiar radio. Oh iya, tidak butuh MC event lagi sekarang. Next, Batam atau Bandung? Riau. Bandung dong. Marketing hotel atau direktur radio mall? Of course, no director radio mall. Yes. Anyway, thank you Chris Dozo atas Udah waktunya. itu aja? Iya udah itu aja. Segitu aja. Mau kita nanya lagi? Nggak usah. Terakhir ya. Apa? Es Bandung atau es Batam? Oke, I'm just kidding. Anyway, thank you Chris Dozo atas Sama-sama, waktunya. William. Terima kasih Sukses banyak. terus untuk radionya. Amin. Sekali-sekali nanti akan saya berkunjung ke sana. Amin. Ditunggu. Terus juga semoga berhasil dan juga berada di mall-mall yang lain. Semua Chris Amin. Dozo yang pegang. Amin. Anyway, thank you buat viewer. Thank you udah nonton. Selalu kami mengingatkan jangan lupa like, share, dan subscribe dan juga follow Instagram kami Chris Dozo dan juga Gokata Podcast karena dengan Anda memfollow dan mensubscribe kita bisa berkarya. Betul Subscribe sekali. itu gratis. Gratis, tinggal pencet aja. Ting gitu. Anyway, stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you. And